Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, cara terbaik dan termurah untuk mendukung TC adalah dengan cara like our video. Very simple ya, take less than 2 seconds. Oke, kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan sebesar 2,04% dengan total market cap di 2,29 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,18%, sementara volume meningkat 82,53%. Lagi-lagi ya, teori yang mungkin kalau lu nggak nonton DCWT kemarin yang gua rasa terjadi yang membuat Bitcoin tiba-tiba naik dengan cukup signifikan ya. Daily close-nya by the way di atas dari EMA 20 dan di atas dari struktur. Tetapi belum berhasil membuat higher high begitu ya. Adalah karena apa? Hari ini akan keluar dua data penting dari US. Yang pertama adalah PPI, ya ini ngomongin soal data inflasi ya. Jadi nggak cuma ada CPI, ada beberapa cara lain lagi juga untuk menghitung inflasi ya. Dan yang mungkin lebih penting yang akan mengguncang market adalah speech dari Jerome Powell. Sepertinya para traders ingin front running ya, mereka mungkin dengan pemikiran mereka sendiri atau jangan-jangan dapat bocoran, nggak ngerti lah ya. Mereka duluan beli begitu. Apakah ini pertanda bahwa hari ini hasil dari PPI dan hasil dari Jerome Powell ini akan bagus? Ya kita nggak bisa ngomong ya pasti atau nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Orang suka sekali berspekulasi. Jadi ya tinggal kita lihat aja nanti faktanya seperti apa. Tapi pokoknya malam ini akan keluar beberapa data penting ya. Dan bisa saja ini bisa menjadi awal dari momentum dovish dari the Feds, atau jangan-jangan sama lagi seperti kemarin-kemarin. Lagi-lagi kita bukan dukun, kita nggak bisa tahu. Gua bukan cucunya Jerome Powell, jadi ya we'll have to see nanti jam 9 malam ya. Oke. Untuk Bitcoin rally 2,66%, Ethereum 2,52 ya. Seperti yang gue bilang tadi, yang cukup penting adalah Bitcoin berhasil reclaim MA20 dan reclaim 62.517 ya. Ini menunjukkan bahwa mulai ada nih secara makro mulai ada perlawanan dari para bulls. Sebelumnya kan bears terus nih yang cenderung menang ya. Kita bisa lihat dia membuat suatu lower low, lower high, lower low, lower high, dan pertama kali di sini dia membuat suatu higher low. Nah, higher low ini bisa menjadi awal dari reversal, tetapi masih terlalu awal. Yang menjadi permasalahan kebanyakan orang tuh seperti ini ya. Wah, pecah struktur nih, udah all in. Nah, that's bad ya. Masih banyak yang harus dilakukan oleh Bitcoin untuk bisa benar-benar masuk ke dalam satu skenario yang bullish begitu. Dan lagi pula dengan cara averaging seperti yang gue sudah jelaskan di CWT gue sebelumnya, lu nggak perlu all in, lu udah melakukan akumulasi di sini begitu. Jadi buat lo yang sudah akumulasi di berarti balik limit berapa nih, 1-2 yang kemarin mungkin wah tembus nih, oh ternyata ada lagi momentum, ya udah berarti lu plus di sini. Nah itu dia makanya kenapa gue suka banget dengan cara averaging ya. Lagi turun ya averaging down, lagi ke atas averaging up. Yang kita mainin adalah apa ya, berapa besar pelurunya begitu. Kalau lu ngerasa bahwa oh ini adalah satu masa-masa konsolidasi, Bitcoin akan lanjut naik ke atas, ya sudah bisa full aja satu peluru. Tapi kalau gua seperti yang gua bilang ya, sudah ada beberapa penjelasan TA-nya dan fundamentalnya. Ya TA-nya sudah 7 bulan ya, segini menurut gua koreksinya kurang. Weekly dia juga kalau dari secara statistik sebelum-sebelumnya ya, gua udah bahas bahwa dia itu kalau tembus MA8 ya seperti di sini. Nah, biasanya akan ke bull support band. Kemarin udah sih kena, tapi cuma nge-weak. Nah, ya kita lihat aja sendiri statistiknya. Kalau misalkan nih udah lama nih, ya udah lama nggak ketemu, tiba-tiba cuma nyaris kena atau cuma nge-weak, ujung-ujungnya jebol. Nah, itu yang sedikit gua concern. Gitu ya. Jadi kalau gua pribadi, ya minimal dia akan kena lagi bull support band sih, menurut gua ya. Lagi ini adalah skenario bearish, yaitu skenario utama gua. Pasti terjadi nggak? Enggak, ini bukan channel dukun gitu ya.
Ini bukan channel yang kayak, beli di sini terbang, udah kita sama-sama kaya. Enggak seperti itu. Kita semua pakai data dan fakta. Ya tinggal kita lihat ya. Plus satu lagi mungkin yang sedikit concerning lagi juga adalah MA8, di mana nggak tahu kenapa ini mengingatkan dengan momentum di sini nih ya. Jebol MA8, udah gitu dia kena MA200, ada momentum ke atas lagi dan reject lagi oleh MA8, baru kena bull support band. Kalau kita lihat di sini bull support band sudah sangat dekat, MA8 sudah sangat dekat. Dia itu ada di angka 65.282. Apakah jangan-jangan kita akan ke MA8 dulu seperti di sini nih, seperti di Mei. Dan ini lucunya apa? Sama-sama Mei lagi ya. Ini Mei tahun kemarin. Ini sekarang Mei tahun ini gitu. Apakah jangan-jangan kita akan mengulangi seperti di sini ya? Di mana dia naik dulu, MA8 ke reject dan ke bull support band lagi. Ya, lagi-lagi itu adalah skenario yang mungkin terjadi gitu ya. Sebagai seorang trader yang harus kita lakukan apa? Sebisa mungkin kita mempersiapkan portofolio kita itu siap tahan banting dengan skenario apapun. Mau bullish, mau bearish, bahkan konsolidasi ya. Jadi ya tinggal kita lihat mana yang bakal kejadian ya. Oke. Next kita akan ke ini ya. Mungkin sebelum kita mulai sekali lagi gue disclaimer ya. Dikit banget sih ya, kurang dari menurut gue berapa ya, jujurnya komen kayak gini tuh kurang dari 1% ya yang ngomong kayak gimana sih lu bilang apa ada beberapa skenario ya, beberapa skenario kalau gitu cara lu gak akan salah. That's the point gitu loh. Kalau sampai lu ngerasa that's a bad thing, berarti you're missing the point of my trading trading style gitu. Style gue tuh apa? Gue pengen porto gue tuh siap dengan skenario apapun. Nah, kalau lu mungkin gak cocok, lu sukanya dengan style yang pokoknya Bitcoin akan ke angka sini pasti, terus ngepump pasti. Nah, bukan ke channel gua. Karena di channel gua tuh gak ada yang namanya pasti. Semua bentuknya probability. Dan sekali lagi tugas gua, ya atau lebih tepatnya tugas kita sekarang ya, semua para penonton TCI juga adalah mempersiapkan semua skenario gitu ya. Kalau nggak cocok ya sudah gitu. Jadi kesannya kayak analogi toko sushi ya. Lu jangan datang ke toko sushi marah-marah nggak jualan seblak gitu ya, lu salah toko gitu. Jadi kalau memang selera lu tidak seperti ini, lu sukanya channel yang dalam tanda kutip pasti-pasti aja alias deterministik, ya bukan di sini begitu ya. Oke. Next kita lihat ke news datang dari, ini kita nggak tahu dari mana ya, soalnya walletnya ya kita tahu ya apa, walletnya tuh nggak di-attach ke satu negara tertentu. Tapi intinya ada satu Bitcoin wallet yang sudah 11 tahun tidak ada pergerakan, tiba-tiba sekarang mulai bergerak nih ya, mulai ada aktivitas di dalamnya. Nah, tentunya ini banyak membuat suatu spekulasi mengenai si misterius wallet holder ini. Kalau kita lihat di sini, wallet ini pertama kali mereceive Bitcoin di September 2013. Gila, udah lama banget, 11 tahun lalu ya, gila sih. Bitcoin hanya $124 aja sekarang ya, lihat sendiri ya, udah se-M lah kurang lebih ya. Nah, maka wallet ini sudah profit 49.274% ya. Nah, tentunya sekarang para traders mulai ngelihat nih, waduh ini si whale ini mau ngapain nih? Apa jangan-jangan mereka mau jual atau apa ya? Karena biasa kalau udah mulai aktif setelah 11 tahun lama gitu ya, biasanya dia akan melakukan sesuatu dengan Bitcoin dia. Seringnya dijual, tapi ya kita nggak pernah bisa tahu ya, kita harus lihat dulu faktanya. Jangan-jangan dia mungkin mau tuker sama Wrap BTC, dia mau dapat some yield mungkin di DeFi, ya nggak tahu, tapi intinya mulai ada pergerakan ya. Ini bukan news, ini analisa ya. Ini bukan analisa sih, jadi sebenarnya jadi kayak meme ya. Jadi lu sering gak sih ngerasa kayak gini? Waktu lu beli, lu kerasanya kayak turun, ya aduh kok jebol sih. Waktu lu hold kayak konsolidasi. Waktu lu sell dia terbang ya. Nah ini sebenarnya satu hal yang sering terjadi karena kenapa? Karena begini ya. Kebanyakan dari orang-orang yang masuk ke dunia kripto itu saat kripto ngepump begitu. Waktu BTC di sini nih ya. BTC di sini ya. Wah BTC gila nih. Wah ini bakal terus nih, belum halving aja udah ngepump. Apalagi dikasih halving. Ya buying the rumor and selling the news ternyata. Makanya mereka sering beli di pucuk gitu ya. Nah waktu lu hold misalnya, aduh udah ngedam nih, ada holdnya, lihat sendiri
Setelah terjadi movement besar akan terjadi konsolidasi seperti biasa gitu. Jadi ya itu yang mungkin lo rasakan. Di masa-masa lu udah nggak kuat, udahlah bosen, gue malas banget sama kripto lah. Udahlah gue cut loss. Nah di masa-masa lu kehilangan kesabaran, ya disitulah kadang-kadang market suka memberikan jari tengah ke mukamu gitu. Kasih jari tengah ke muka dan ya itu dia, selamat karena tidak berpikir jangka panjang. Kalau lu berpikir jangka panjang ini nggak akan jadi masalah. Turun bang, ya udah akumulasi averaging down. Turun lagi, averaging down lagi, ya hold. Udah naik, wah bang udah profit nih, ya udah santai aja, masih lama cycle kita, ya. Wah bang ini mulai koreksi lagi, ya averaging up, gitu. Ya makanya kenapa gue bilang teknik gue ini sebenarnya cocok banget buat dari newbie bahkan sampai advance intermediate sampai advance. Tapi kadang-kadang yang advance ngerasa bahwa gue tahu yang lebih gila nih TA-nya lebih akurat. Tapi at the end of the day matinya karena berpikir jangka pendek gitu. Jadi ya muter-muter lah kayak lingkaran setan. Jadi kalau menurut gue salah satu skill paling penting supaya kita bisa profitable di market adalah dan gak kena ini adalah kita harus berpikir jangka panjang. Begitu. Kalau kita berpikir terlalu jangka pendek, ya mati. Begitu. Dan pemilihannya harus tepat juga ya. Jangan jangka panjang di token gak jelas juga. Gitu. Jangka panjangnya harus di kripto-kripto yang memang punya fundamental bagus. Kalau mau super tutup matanya sih ya BTC aja. Begitu ya. Oke, next kita geser ke ini economic calendar udah. Reminder ya, sekarang TCI sudah punya Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Selanjutnya udah sih kayaknya ya. Tinggal kita masuk ke indeks dolar belum? Indeks dolar ya masih di situ-situ aja, belum ada perubahan signifikan. Bitcoin dominance lanjut lagi menguat ya. Oke, kita akan langsung masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Jadi mana kita bisa lihat di sini Bybit ada berbagai macam program yang sedang berjalan. Yang pertama adalah SEA Games Competition ya. Jadi buat lu yang mungkin nggak bisa jadi atlet ya, lu bisa mewakili Indonesia lewat SEA Games kompetisi trading derivatif ya. Dimana kita bisa memenangkan total hadiah sebesar 120.000 USDT ya. Dan pendaftaran masih ada waktu. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Tentunya pilih ya kalau lo dari Indo ya. Dan kalau kita di sini Indonesia memang paling banyak juga di sini. Jadi memang Bybit nih kayaknya di ASEAN ini mungkin yang paling populer itu di Indo ya. Orang-orang Indo paling suka pakai Bybit kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga ada Launchpad ya. Nah, asik banget nih Launchpad ya. Launchpad ini sedang dalam masa snapshot, lebih tepatnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 akan dalam masa-masa snapshot. Jadi buat lo yang mau ikutan pastikan ya ada minimal 100 USDT buat yang sistem lottery atau 50 MNT kalau mau ikut yang jalur subscription ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi lu bisa dibilang kalau lo pakai USDT ini literally nggak ada resiko sama sekali. Jadi buat lo yang tertarik untuk ya bisa mengikuti Launchpad ya tinggal ikutan saja di sini ya. Yang pakai lottery tapi kalau memang sudah punya MNT itu salah besar kalau lo nggak ikutan karena lagi-lagi ini tinggal tinggal kita subscribe aja dan nanti distribution tinggal kita tunggu naik. Ya, ini untuk yang Launchpad-nya. Untuk Launch Pool juga bersamaan sudah dimulai ongoing nih ya, yaitu mode. Nah, di sini kita ada mode pool ya, di mana kita stake mode dan earn mode. Bisa juga kita ada MNT pool ya, dan juga ada USDT pool. Kalau kita di sini yang paling besar tuh USDT pool. Lagi-lagi ya, ini gila sih. Biasanya kalau di exchange lain itu bukan pakai USDT pool, biasanya mereka ada stablecoin mereka sendiri. Tetapi yang keren dari Bybit ini pakai USDT. Jadi siapapun bisa ikutan ya, keren banget. Jadi buat lo yang pengen ikutan silakan sekali lagi ya, bisa langsung yang launch pool bisa, mau ikutan yang launchpad juga bisa. Ya, jadi kalau mau dua-duanya apalagi itu bisa extra profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk si mode ini sendiri kalau lu pengen pelajari lebih dalam silahkan bisa di sini. Tapi intinya for now
Untuk launch pool ini sudah bisa kita ikuti, sudah bisa partisipasi langsung, tinggal pilih mau pakai pool yang mana. Untuk launchpad kita dalam masa-masa snapshot dan ya tinggal kita tunggu aja waktunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini dia berarti buy limitnya sedikit bergeser ya. Buy limit pertama jadi di angka 62.517 atau MA20, boleh pilih ya. Beda tipis lah ya. Ini di 62.500, MA20 di 62.283. Itu untuk buy limit pertama. Untuk buy limit kedua di 61.158 dan buy limit ketiga di 58.227. Itu untuk posisi spot di BTC. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi reclaim di dua resisten ya. Kita lihat apabila dia berhasil bertahan. Kalau besok Bitcoin di close di atas dari MA20 atau di atas dari 62.517, kita bisa pertimbangkan untuk ngelimit posisi long gitu ya. Nah, posisi long kita ini limitnya di mana? Ya, limitnya lu boleh pilih. Lu harus pilih dulu dari awal MA20 atau 62.500. Struktur atau moving average. Kalau udah kepilih, ya tinggal pasang limitnya sesuai. Jangan sampai lu pertamanya di 20, patokannya udah gitu, besoknya patokannya di 62.500. Nggak bisa. Harus pilih gitu ya. Nah, kalau sampai besok ternyata kebuka posisi longnya alias dia daily close di atas dari salah satu support ini. Nah, target TP-nya ada beberapa. Target TP agresif ya di MA50 atau di 65.400-an. Untuk buy limit yang untuk target TP yang lebih konservatif itu di sini ya. Struktur 64.033 atau kamu dibulatkan ke 64.000 juga boleh. Itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Untuk posisi shortnya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 64.000 lebih 63 USD, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 atau di 62.517. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil bertahan di atas dari struktur yang kemarin dia reclaim. Atau lebih tepatnya kemarin lusa dia reclaim ya. Jadi untuk posisi spotnya buy limit kedua di 2.920 dan buy limit ketiga di 2.828. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 2.920. Artinya kalau hari ini terjadi retest kedua di 2.920, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.014. Itu untuk target TP yang lebih cenderung agresif. Kalau lu mau lebih konservatif bisa di sini di 2.972 di mana di sini sempat menjadi satu struktur support walaupun besoknya langsung ngedam tanggal 10 Mei-nya ya. Oke. Itu untuk posisi longnya. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2920 ya. Oke, next. Udah beres ya. Next bukit reminder bahwa buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan untuk para newbies ya. Please jangan all in ya, jangan all in, tetap lakukan DCA aja menurut gua, averaging gitu. Jangan sampai kalau sampai scenario kita yang beresnya benar kejadian, kalau all in ujung-ujungnya bakal kayak gini nih. Bakal kayak gini. Gitu. Jadi salah satu cara juga untuk menghindari permasalahan ini adalah dengan cara apa? Dengan cara lu melakukan averaging instead of lump sum, instead of all in gitu. Karena kalau udah all in udah pakai perasaan gitu ya, kayak gampang banget kalau dipikir-pikir ya. Kenapa ada aja yang ngomong wah ngefat lo, nggak tahu apa-apa lo, bangke lo, apalah keluar kata-kata semuanya yang lebih menuju kebun binatang gitu ya. Ya karena gini, dia all in di daerah sini, gue bilang ini bisa lanjut turun, ngamuk nggak? Ini ngamuk gitu loh. Berarti apa? Emosinya udah kena. Kalau trading udah emosinya kena, udah pakai perasaan, itu udah nggak bener. Gitu. Kalau mau pakai perasaan tuh pacaran aja. Trading tinggalin perasaan, ya, tinggalin perasaan, pakai data dan fakta gitu. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.